Halo Sosius, dalam serial kuliah kali ini aku akan membahas tentang korupsi dalam organisasi. Kira-kira apakah pendekatan organisasional kemarin sama seperti apa yang akan kita bahas kali ini? Supaya kita tahu lebih dalam, yuk mari kita bahas. Sebelum membahas apa itu korupsi dalam organisasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan tindakan kolektif yang terstruktur dengan pola berulang untuk mencapai tujuan. Struktur dalam organisasi terdiri dari posisi, fungsi, dan aturan berproses. Organisasi harus menetapkan posisi dari setiap orang yang terlibat beserta fungsi dan perannya. Sosiologi melihat organisasi bukan dari efisiensi pengelolaan sumber daya, melainkan sebagai pengelolaan interaksi yang mencakup hubungan antara para aktor dan posisi dalam suatu organisasi, berkembang dan dipertahankannya norma dalam organisasi, tekanan norma yang berasal dari kekuatan lain di luar organisasi, struktur dan jaringan antar organisasi yang berbeda, serta pengelompokan dan interaksi kekuasaan dalam organisasi. Korupsi dalam organisasi didominasi pembahasan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. De Graaf menyebutnya sebagai perspektif mikro. Individu yang melakukan korupsi digambarkan sebagai aktor menyimpang yang didorong oleh karakter individual. Meskipun sebagai bentuk pelanggaran individual, bukan berarti penyebab korupsi hanya dilihat sebagai masalah karakter individu saja. Oleh sebab itu, ada analis yang menjelaskan faktor kultural dan sosial sebagai latar belakang keputusan individu. Perspektif mikro sekilas mirip dengan analisis faktor kultural sebagai penyebab korupsi. Perbedaannya adalah bahwa yang dilihat adalah individu dan kelompok sebagai unit analisis. Pada tingkat meso, korupsi adalah tentang karakter dari struktur norma, formal dan informal yang mendorong tindakan korupsi. Misalnya menggunakan konsep logika institusional untuk menjelaskan terjadinya organisasi yang korup. Logika institusional adalah asumsi, kategori, dan tata cara melakukan proses dalam organisasi. Logika institusional terdiri dari dua hal, yaitu proses kognitif yang mempunyai basis material dan melibatkan penggunaan serta dampak material. Organisasi dengan logika institusional yang korup menurut nilai dan norma memiliki mekanisme untuk mendidik orang baru. Menurut Anan, ada dua macam mekanisme proses berkembangnya norma koruptif dalam organisasi, yaitu taktik rasionalisasi dan sosialisasi. Taktik rasionalisasi adalah proses pembenaran atas logika korup, seperti penolakan atas tanggung jawab, pengabaian kerugian pihak lain, alasan membantu golongan tertentu, dan sebagainya. Sedangkan proses sosialisasi adalah dengan membiasakan pada tindakan kompromistis, fokus pada bagian tertentu dan mengabaikan yang lain. Dengan kedua cara ini, individu yang tadinya tidak menganut nilai dan norma koruptif menjadi terbiasa. Dan perilaku korupsi dalam organisasi akan terus berlanjut. Nah, mulai tahun 1960-an, mulai muncul pemikiran tentang organisasi sebagai sistem yang terbuka. Organisasi dipandang sebagai unit yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh situasi dari luar, baik berupa organisasi dan institusi lain atau kebijakan. Sebagai bagian dari perkembangan ini, muncul konsep tentang dynamic capability yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk mengolah interaksi dengan dunia luar. Perkembangan ini juga memberi jalan bagi analisis korupsi yang terjadi akibat interaksi yang bersifat korup antar organisasi. Gimana nih Sosius? Sampai sini kalian udah paham kan sama korupsi dalam organisasi? Nah, pembahasan terkait sosiologi korupsi masih panjang nih. Jadi, Sosius tunggu ya pembahasannya di next video. See you next time.